Halo, aku Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot ini untuk ramalan karir dan kesehatan kamu dari tanggal 17 hingga tanggal 23 Maret 2025. Seperti biasa, saya ingatkan bacaan ini bersifat general, energinya kolektif, jadi saya tidak bisa menjamin 100% akan cocok dengan energi kamu. Secara personal, bisa cocok, bisa enggak, bisa jadi beberapa, bisa vice versa. Anggap ini sebagai reading for fun ya. Untuk lebih lengkapnya boleh dicek di deskripsi video ini. Oke, untuk Aquarius ada creative expression, books, options, dan juga freedom. Creative expression, your soul longs to express itself creatively. Mungkin kamu sekarang lagi belajar untuk bagaimana mengekspresikan perasaan kamu secara kreatif. Kamu mungkin lagi belajar ini nge-konten gitu ya. Sebagai content creator kan harus ekspresif dia, bagaimana dia mengekspresikan perasaannya, wajahnya supaya nggak terlihat kaku. Entah kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu agak-agak tidak terlalu percaya diri dengan ekspresi diri sendiri ya. Mungkin kamu ngerasa diri kamu kaku dengan ekspresi kamu. Oke, books. You connect to your life purpose through your involvement with books. Ya, kamu di sini dealing dengan buku, atau kamu mungkin suka membaca. Kamu suka dengan yang berhubungan yang namanya dengan buku. Dan dengan membaca ya akan membuka jendela-jendela dunia ya, semakin banyak pengetahuan dan pemahaman. Options, consider the career possibilities that are open to you. Mungkin kamu sekarang lagi berpikir, apa aku sebaiknya kerja ya? Apa yang harus aku buat sekarang? Aku lakukan sekarang supaya aku mendapatkan income tambahan, income tiap bulanan misalnya. Atau apakah aku harus melamar pekerjaan? Aku buka usaha, ada banyak pilihan-pilihan yang tersedia di depan mata. Tergantung kamu mau dealing, mau tekuni usaha apa gitu ya kan. Oke, freedom. You are free to do what you choose. Ya, kamu memiliki kebebasan untuk memilih kamu mau apa ya. Mau kerja dari rumah atau kerja di luar, kerja di perusahaan misalnya. Oke. Creative expression. Untuk creative expressionnya saya klarifikasikan. Oh ya, sebelumnya saya mohon maaf untuk teman-teman Aqua ya. Di minggu lalu saya tidak membaca kartu kamu berhubung kesehatan saya kurang baik. Jadi saya butuh benar-benar istirahat. Terima kasih buat kalian yang senantiasa hadir di channel Lexi. Oke, ada Seven of Pentacles, Six of Wands, dan Strange, Six of Wands. Mungkin kamu sekarang lagi berpikir, lagi menganalisa diri sendiri. Sebaiknya aku kerja sama orang lain, aku melamar, atau kerja mandiri, kerja self work gitu ya, work self. Gimana sih? Self work, kerja diri sendiri, misalnya jadi content creator atau misalnya jadi reseller online. Ada beberapa di antara kamu yang bakalan ngedapat kabar, ada surat, kabar, berita, mungkin ini panggilan, seperti bentuk kerjasama nih, seperti ada orang yang mengajak kamu untuk partnering, kerjasama. Ya. Bisa jadi ini dealing dengan publik ya. Kamu udah memulai suatu bidang, mungkin sebagai content creator, tapi prosesnya kayaknya lama dan ini membuat kamu frustasi. Aduh, kapan ini gajian? Aduh, kalau segini gajinya terus mau makan pakai apa? Nggak bisa dong jalan-jalan, nggak bisa beli ini beli itu. Ya, Seven of Pentacles ini kalau ini kartu muncul, artinya harus ada pertimbangan yang logis yang kamu lakukan berdasarkan analisa. Misalnya kamu analisa lewat usaha yang kamu lakukan. Kalau kamu udah berjuang keras mati-matian, udah lama nih mengelola suatu usaha, tapi ini nggak kembang-kembang, kayaknya kamu kudu harus beralih ke sesuatu hal yang baru deh gitu ya. Karena kalau bertahan di situ terus nanti mau makan apa gitu ya. Kalau misalnya kamu dealing dengan pengeluaran yang besar, tapi kalau masih bisa kamu pertahankan,
kamu masih bisa bertahan dengan penghasilan dari sini, ya boleh tetap dilanjut gitu ya kan. Ya untuk Seven of Pentacles sendiri, ini butuh kesabaran atau disiplin di dalam mengelola suatu keuangan atau kondisi keuangan kamu di sini. Oke, strength, butuh kekuatan. Inner strength, confrontation, mungkin kamu bakalan dealing dengan ego diri kamu sendiri juga nih. Ya, ada yang dealing dengan ego diri sendiri, antara lanjut apa aku tetap kayak bersikeras ini untuk mengembangkan karir di sini, atau aku beralih ke yang lain ya gitu. Ada konfrontasi dengan diri sendiri. Oke. Books. Untuk booksnya, ada The Hierophant, ada Page of Cups, ada Nine of Swords. Ya, tak kenapa saya ngerasa ada beberapa di antara kamu dealing dengan pernikahan. Bisa jadi dengan surat menyurat, dokumen. Dokumen ini bisa jadi dokumen yang dibutuhkan untuk melamar pekerjaan. Ijazah bisa jadi ya. Kamu mungkin pengen ya berpikir pengen kerja di suatu perusahaan, tapi kan dealing dengan pengurusan surat-surat lagi. Untuk beberapa pekerjaan tertentu butuh syarat-syarat kelulusan sertifikat misalnya apa gitu ya kan. Ada sesuatu yang membuat kamu stres. Kayak mungkin kamu mengharapkan sesuatu. Aku harusnya seperti ini, tapi aku terbengkalai dengan ini. Oke, Page of Cups. Ini ada kabar, ini kan kabar ini bagus sebenarnya. Cuma kenapa ya kamu di sini stres? Oke, untuk optionnya, untuk option ada Wheel of Fortune, iya, King of Cups dan juga Justice. Yep, dealing dengan surat kan, ini. Beberapa di antara kamu mungkin ada juga dealing dengan masalah pernikahan, catatan sipil, atau mungkin masalah keuangan simpan meminjam bank, ya bisa juga dengan dokumen perjalanan. Ada ini seperti perjalanan di sini, melibatkan perjalanan. Kamu dealing dengan dokumen-dokumen. Apa aku kerja lagi ya? Mungkin kamu pengen kerja ke luar negeri ya. Tapi kan dealing dengan dokumen-dokumen. Atau mungkin kamu punya plan mau ke luar negeri, dealing terbengkalai dengan masalah dokumen. Ada King of Cups, tapi saya ngelihat di sini situasi emosinya balance tuh, ya positif, dan dia kayak berusaha untuk fokus menenangkan hati dan pikiran kamunya di sini. Oke, nggak peduli seberapa kacau mungkin aktivitas di luar atau energi orang-orang di sekitar kamu berusaha tenang dari dalam. Oke, untuk freedomnya, ini kenapa ini? Untuk freedom ada Four of Swords, Five of Cups, dan juga The Power. Wow, ada sesuatu hal yang membuat kamu kecewa, dan mungkin ini yang membuat kamu stres ya. Jadi mikirnya yang enggak dia. Ada yang kehilangan uang, kamu merasa dimanfaatkan. Ada yang dimanipulasi, ditipu. Dan ini membuat kamu stres. Mikirin uang nih. Mungkin sesuatu, uang yang hilang tadi atau kerugian tadi ya. Seperti ada yang mengalami kerugian di sini. Ada the tower, ada berita, sesuatu yang membuat kamu terkejut, shock. Hati-hati ya, karena di sini ada accident, katastrofe, ada sesuatu yang nggak diharapkan mungkin bisa terjadi di sini. Kehilangan, kerugian. Kehilangan, kerugian ini banyak. Bisa dalam hal finansial, bisa berupa dokumen-dokumen, bisa ya dokumen-dokumen yang berharga, misalnya paspor atau apa segala macam. Kalau hilang kan ini bakal membuat kita jadi stres ya, harus ngurus-ngurus lagi ya kan.
atau bisa jadi accident. Ya, kudu harus hati-hati untuk aku di minggu ini. Ada 10 of Swords nih, ada kehilangan, kerugian. The Death. What? Ini kartunya Scorpio. The Death. Accident. Entah kenapa saya ngerasa mungkin bakalan ada kabar yang membuat kamu kecewa, sedih, atau kamu ngerasa rugi. Kamu ngerasa ya yang saya ngerasa sih sepertinya ngerasa rugi, tapi di sini kamu berusaha untuk bersikap tegar, teguh. Dengan kekuatan yang ada, yang kamu miliki, kamu pada akhirnya sepertinya memenangkan situasi. Ada situasi yang membuat kamu kayak ingin membuat kamu down, feeling down gitu ya. Tapi pada akhirnya kamu bisa menang atas situasi itu. Oke, demikian untuk aku. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, di isi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Dan bila kamu ngerasa ini gak cocok dengan kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Tetap bersemangat, semoga berbahagia, and goodbye.